Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini materi pertama yang akan membawakan materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Saya Nurhidayah Putri Madina Tagan dengan NIM 2101402004. Yuk simak video kami. Pengertian penelitian expose faktor. Nama expose facto adalah bahasa Latin yang berarti dari fakta. Di sini menurut Margaret 2017, penelitian expose factor merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika penelitian mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Di sini juga ada penelitian X faktor juga merupakan salah satu dari beberapa jenis penelitian di bidang ilmu alam dan sosial. Dalam penelitian X faktor, variabel bebas merupakan sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak dapat dimanipulasi. Terus, ekspotensi yang digunakan dalam penelitian X faktor adalah hipotesis deskripsi, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenan dengan variabel bebas. Menurut Danuri et al. 2019. Tujuan dari penelitian ex post adalah untuk menemukan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh peristiwa, tindakan, atau hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel bebas. Menurut Alang Haq Asrul Ibrahim Andi 2018. Nah, untuk berikutnya yaitu di titik 2.2 prosedur penelitian ekspor faktor. Penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan situasi saat ini yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang ditemui atau faktor-faktor yang menjadi faktor pemicunya. Oleh karena itu, penelitian perlu melihat ke belakang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang diguna menjadi penyebab dan telah beroperasi di masa lalu. Itu sebabnya penelitian tidak bisa mengendalikannya. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur penelitian X faktor dilakukan, maka dituliskan contoh. Penelitian ingin mengetahui pengaruh atau hubungan motivasi belajar dengan keberhasilan belajar berdasarkan jenis kelamin siswa. Variabel motivasi belajar siswa sudah ada pada siswa itu sendiri. Tinggal kita ukur saja. Artinya, sudah terjadi sebelumnya tanpa adanya manipulasi dari penelitian. Jenis kelamin siswa jelas. Hanya ada dua kategori yang perlu dipilih dan dikelompokkan, yaitu presentasi belajar siswa laki-laki dan perempuan. Penelitian juga dapat menggunakan data presentasi yang sudah ada di sekolah, seperti hasil ulangan ataupun hasil rapor. Untuk suatu kelas tertentu, dipilih jumlah siswa yang dibutuhkan sehingga jumlah siswa laki-laki dan perempuan sama. Motivasi belajar sebagai variabel bebas, jenis kelamin sebagai variabel kontrol, dan presentasi belajar sebagai variabel terikat. Di sini bisa kita lihat ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, disampaikan pada kegiatan pelatihan metodologi penelitian pendidikan 2013 untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, sebaiknya penelitian melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, ada rumusan masalah, kedua, hipotesis, ketiga, pengelompokan data, keempat, pengumpulan data, dan yang kelima, analisis data, dan yang keenam, penafsiran hasil pernyataan. Baik, kita masuk ke berikutnya, yaitu materi 2.3, yaitu desain penelitian ex post facto.
Menurut menurut Neliwati 2018, penelitian ex post faktor adalah penelitian yang mana variabelnya independen terjadi ketika penelitian mulai mengamati variabel dependen dalam penelitian. Dalam penelitian ini, hubungan antara variabel independen atau antara variabel independen dan dependen terjadi secara alami. Dan penelitian dalam situasi ini ingin menelusuri hubungan sebab akibat sebanyak-banyaknya. Penelitian ini adalah penelitian ekspos faktor yang bersifat korelasional yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika siswa. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional yang disimbolkan dengan X, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar matematika yang disimbolkan dengan Y. Desain korelasi antara variabel-variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut. Kita lihat keterangannya, itu X adalah menyatakan skor variabel kecerdasan emosional, sedangkan Y menyatakan skor variabel hasil belajar matematika. Penelitian ex post faktor dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada penelitian penelitian korelasi. Nah, penelitian ini dilakukan apabila penelitian ingin mengetahui lebih jauh mengenai kelebihan atau kekurangan objek penelitian atau variabel-variabel yang berkaitan dengan objek tersebut. Penelitian korelasi merupakan penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data untuk mengetahui ada tidaknya suatu hubungan dan jauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkatan variabel menjadi penting karena apabila penelitian mengetahui tindakan hubungan yang ada, maka ia dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian korelasional memiliki tiga ciri penting bagi penelitian yang ingin menggunakannya, yaitu pertama, yang bagian A, penelitian korelasi cocok dilakukan jika variabelnya kompleks dan penelitian tidak dapat memanipulasi atau mengendalikan seperti dalam penelitian eksperimental. B, memungkinkan variabel secara intensif dalam suatu settingan atau dunia nyata. C, memungkinkan penelitian mencapai tingkat relevasi yang signifikan. Dan D, penelitian korelasi merupakan kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui ada tindaknya hubungan antara variabel pada subjek atau objek yang diteliti. Yang kedua yaitu ada penelitian kausal komparatif. Penelitian kausalitas komparatif disebut juga penelitian kausalitas. Jika mengklasifikasikan jenis penelitian ini, sebagian ahli menyebutnya sebagian penelitian deskriptif, artinya penelitian yang berupa menjelaskan keadaan yang terjadi. Kemudian beberapa penelitian menyebut penelitian ini sebagai penelitian X faktor karena variabel-variabel juga muncul dalam penelitian ini dan penelitian tidak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aswan dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri pertama untuk membawakan materi tentang penelitian ex facto, ex post facto. Baik, langsung saja kita memasuki materinya.
Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu di yang pertama di 2.1 pengertian penelitian expose faktor, di mana nama expose faktor itu adalah bahasa Latin yang berarti dari fakta. Menurut Margaret 2017, penelitian X faktor merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika penelitian mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Penelitian dengan rancangan X faktor sering disebut juga dengan after the fact, artinya penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian expose faktor merupakan salah satu dari beberapa jenis penelitian di bidang ilmu alam dan sosial. Hipotesis yang digunakan di dalam penelitian expose faktor adalah hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berkenaan dengan variabel bebas. Tujuan dari penelitian expose faktor adalah untuk menemukan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh peristiwa, tindakan, atau hal-hal mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel bebas. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu di 2.2, prosedur penelitian expose faktor. Penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan situasi saat ini, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang ditemui atau faktor-faktor yang menjadi faktor pemicunya. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur penelitian expose faktor dilakukan, maka dituliskan contoh, yaitu penelitian ingin mengetahui pengaruh atau hubungan motivasi belajar dengan keberhasilan belajar berdasarkan jenis kelamin siswa. Variabel motivasi belajar siswa sudah ada pada siswa itu sendiri. Tinggal kita ukur saja. Artinya, sudah terjadi sebelumnya tanpa adanya manipulasi dari penelitian. Jenis kelamin siswa jelas, hanya ada 2 kategori yang perlu dipilih dan dikelompokkan, yaitu presentasi belajar siswa laki-laki dan perempuan. Penelitian juga dapat menggunakan data presentasi yang sudah ada di sekolah seperti hasil ulangan atau hasil rapor. Baik, untuk disampaikan pada kegiatan pelatihan metodologi penelitian pendidikan 2013, untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, sebaiknya penelitian melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada rumusan masalah, yang kedua ada hipotesis, yang ketiga pengolahan data, yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima analisis data, dan yang terakhir yaitu penafsiran hasil pernyataan. Dan kita masuk ke langkah berikutnya, materi selanjutnya, yaitu di 2.3, desain penelitian expose faktor. Penelitian ini adalah penelitian expose faktor yang bersifat korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar matematika siswa. Dalam penelitian ini terjadi 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional yang disimbolkan X, sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar matematika yang disimbolkan dengan Y. Baik, di sini kita bisa melihat gambarnya dan keterangannya, yaitu X menyatakan skor variabel kecerdasan emosional, sedangkan Y menyatakan skor variabel hasil belajar matematika. Dalam penelitian expose faktor dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah penelitian korelasi, di mana penelitian ini dilakukan apabila ingin mengetahui lebih jauh mengenai kelebihan atau kekurangan objek penelitian atau variabel-variabel yang berkaitan dengan objek tersebut. Penelitian korelasi merupakan penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data untuk mengetahui ada tindakannya suatu hubungan dan sejauh mana hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, penelitian korelasional memiliki 3 ciri penting bagi penelitian yang ingin menggunakannya, yaitu pertama ada penelitian korelasi cocok dilakukan jika variabelnya kompleks dan penelitian tidak dapat memanipulasi atau mengendalikan
mengendalikannya seperti dalam penelitian eksperimental. Yang kedua yaitu memungkinkan variabel secara intensif dalam suatu setting atau dunia nyata. Yang ketiga itu memungkinkan penelitian mencapai tingkat relevansi yang signifikan. Baik, yang kedua itu ada penelitian kausal komparatif, di mana penelitian kausalitas komparatif disebut juga dengan penelitian kausalitas. Jika mengklasifikasikan jenis penelitian ini, sebagian ahli menyebut sebagai penelitian deskripsi. Artinya penelitian merupakan menjelaskan keadaan yang terjadi. Kemudian beberapa penelitian menyebut penelitian ini sebagai penelitian eks-faktor karena variabel-variabel juga muncul dalam penelitian ini. Dan penelitian tidak berusaha untuk memanipulasi atau mengendalikannya. Hal ini dapat membingungkan bagi beberapa penelitian muda. Hal ini dikarenakan studi perbandingan korelasi dan sebab akibat mempunyai kesamaan dalam beberapa hal. Yang pertama itu ada tidak ada memanipulasi variabel karena sudah terjadi. Yang kedua, tidak ada yang mengontrol. Yang ketiga, jika penelitian menggunakan paket program statistik di komputer, penelitian regresi juga akan menganalisis hasil korelasi. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian kausal, korelasional, dan komparatif. Yaitu ada dua. Yang pertama, dalam penelitian korelasional, penelitian tidak mengidentifikasi atau membedakan variabel independen dan dependen. Sedangkan yang kedua yaitu dalam penelitian kausal komparatif, penelitian berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Selain itu, dalam hubungan variabel yang kompleks, perbedaan dibuat antara variabel bebas dan variabel terikat. Baik, itulah materi yang pertama yang saya bawakan, dan untuk materi selanjutnya akan dibawakan teman saya yaitu Saudara Nur Hidayah. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang instrumen penelitian ex post facto. Menurut Lailatul Mufidah tahun 2021, instrumen merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian. Instrumen menentukan kualitas data yang digunakan dalam penelitian, dan data tersebut menjadi dasar kebenaran empiris hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, selain itu, menurut Sugiono dalam Ilyas 2015, instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur peristiwa alam atau sosial yang diamati secara cermat yang disebut dalam variabel penelitian. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ex post facto yaitu yang pertama adalah angket. Nah, menurut Yuesti dan Agung 2019, angket adalah teknik pengumpulan data yang menyajikan kepada responden serangkaian pertanyaan atau tanggapan tertulis. Nah, angket penelitian menggunakan alat ukur skala Likert yang dipakai guna melihat pendapat orang mengenai kejadian sosial. Nah, angket juga digunakan dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan sikap. Berikut tabel Likert. Nah, terlihat dalam tabel skala Likert alternatif. Untuk alternatif kriteria sangat setuju, itu jika dia positif maka akan bernilai skor 5. Kemudian setuju skornya 4, kemudian ragu-ragu skornya 3, tidak setuju 2, kemudian sangat tidak setuju itu skornya 1. Nah, lain hal dengan ketika dia skornya itu dalam hal negatif. Jika sangat setuju skornya 1, setuju skornya 2, ragu-ragu skornya 3, tidak setuju skornya 4, dan sangat tidak setuju skornya 5.
Yang kedua yaitu pedoman observasi. Pedoman observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan sikap dan keterampilan. Cara ini menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Menurut Purnia dan Alawiyah tahun 2020, berdasarkan tingkat keterlibatan peneliti atau pengumpul data dalam peristiwa yang diamati, maka observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Nah, observasi partisipan atau partisipatif artinya orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Sedangkan observasi non-partisipan adalah metode observasi di mana observer tidak ikut atau tidak ambil bagian dalam peri kehidupan observi. Yang ketiga yaitu pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan sesuai dengan panduan wawancara. Nah, pedoman wawancara yang disusun oleh peneliti tidak menentukan alur wawancara, namun pedoman wawancara tersebut disusun sebagai pegangan bagi peneliti agar mengarahkan ke pokok persoalan. Yang keempat adalah tes. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang dirancang untuk menilai pengetahuan, kemampuan, bakat, kecerdasan, dan keterampilan seseorang atau kelompok. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan alat pengumpulan data. Tujuannya untuk memperoleh data sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah kunci dalam penelitian. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana. Metode ini digunakan karena variabel penelitian terdiri dari variabel bebas, strategi bertanya, kemudian variabel terikat, serta pemahaman siswa. Nah, menurut Beckrith tahun 1995, langkah analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear. Nah, analisis ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui kuesioner diolah terlebih dahulu dan ditentukan tingkat respon setiap item pertanyaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya yaitu P sama dengan F per N dikali dengan 100%. P adalah angka persentase, F adalah frekuensi yang dicari, dan N adalah number of case atau jumlah frekuensi atau banyaknya individu. Kemudian data persentase yang telah dirangkum, kemudian selanjutnya diberikan kriteria seperti berikut. Nah, untuk 81 sampai 100% dikategorikan sangat baik, kemudian 61% sampai 80% dikategorikan baik, 41% sampai dengan 60% dikategorikan sebagai cukup baik, kemudian 21% sampai 40% dikategorikan kurang baik, dan terakhir 0% sampai dengan 20% dikategorikan tidak baik. Kemudian yang kedua adalah uji hipotesis. Tahapan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan untuk menguji hipotesis diajukan sebagai berikut. Yang pertama, merubah data ordinal ke interval. Regresi linear sederhana merupakan salah satu jenis analisis yang menggunakan data berupa skala interval, strategi bertanya dan menjawab, serta variabel terikat.
Untuk mengubah data ordinal menjadi data interval dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui normalitas suatu distribusi, di mana data yang baik adalah residu yang berdistribusi normal. Nah, alat diagnostik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data adalah probabilitas normal dan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian, misalnya hipotesis yang diuji adalah H0 itu adalah data berdistribusi normal, kemudian H1 adalah data yang tidak berdistribusi normal. Nah, jika pengujian hipotesis dilakukan melalui uji Kolmogorov-Smirnov, adapun kriteria pengambilan hipotesisnya yaitu yang pertama, jika signifikasi kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Sebaliknya, jika signifikasi lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Yang ketiga adalah uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka data yang digunakan dapat dijelaskan dengan regresi linear. Selain itu, jika seluruh persyaratan pengujian analitik terpenuhi, maka uji hipotesis penelitian akan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Nah, yang keempat adalah analisis regresi linear sederhana. Nah, analisis ini membandingkan antara F-hitung dan F-tabel. Persamaan umum dari regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Yang kelima adalah kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk menghitung besarnya persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dapat menggunakan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali dengan 100, di mana KD adalah koefisien determinasi atau koefisien penentu dan R adalah nilai koefisien korelasi. Nah, untuk mengolah data penelitian, penulis dapat menggunakan perangkat komputer melalui program SPSS. SPSS adalah program komputer untuk mengelola data statistik. Nah, yang keenam adalah uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians antara residu observasi yang satu dengan observasi tetap lainnya dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastis atau non-heteroskedastis. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data bebas heteroskedastisitas dan layak untuk diuji. Nah, selain daripada teknik yang telah disebutkan tadi, ada juga satu teknik yang biasa digunakan yaitu teknik analisis statistika inferensial. Nah, statistika inferensial ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tujuan mengevaluasi tingkat hubungan antara variabel independen dan dependen. Contoh penelitian ex post facto. Yang pertama yaitu judul interaksi gaya mengajar dan konten matematika sebagai faktor penentu kecemasan matematika. Penelitian ini diambil dari Kusmaryono dan Ulia tahun 2020. Di dalam penelitian ini jumlah populasi yang diambil yaitu 124 siswa kelas 10. Di mana melalui teknik random sampling diperoleh dua kelas yaitu 10 IPA 1 dengan 32 siswa dan 10 IPS 1 dengan 32 siswa. Sehingga total jumlah anggota populasi adalah 64 responden.
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, seberapa besar tingkat kecemasan matematika siswa kelas 10 pada jurusan IPA dan IPS setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, seberapa besar tingkat kecemasan siswa kelas 10 pada jurusan IPA dan IPS pada konten matematika. Yang ketiga, apakah terdapat dampak gaya mengajar guru pada tingkat kecemasan matematika yang dialami siswa jurusan IPA dan IPS. Dan yang terakhir, apakah terdapat interaksi antara konten matematika dan gaya mengajar guru dalam menentukan tingkat kecemasan matematika siswa. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu kecerdasan emosional dan hasil belajar matematika. Kecerdasan emosional diukur dengan menggunakan metode angket, sedangkan hasil belajar matematika diukur dengan menggunakan metode tes. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala psikologi, di mana skala psikologi berupa skala kecerdasan emosi. Judul ini bersumber dari hasil penelitian Mirnawati dan Basri tahun 2018. Judul yang ketiga yaitu hubungan minat belajar dan dukungan keluarga dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika. Judul ini bersumber dari hasil penelitian Hasanah tahun 2021. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Cepogo yang berjumlah 733 siswa, di mana kelas 7 berjumlah 248 siswa, sedangkan kelas 8 berjumlah 239 siswa dan kelas 9 berjumlah 246 siswa. Sedangkan sampel penelitian adalah sebagian siswa di SMP Negeri 1 Cepogo. Jumlah sampel yang diteliti adalah 20% dikali dengan 733 siswa, sama dengan 142 siswa. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah hubungan minat belajar dan dukungan keluarga dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika? Yang kedua, bagaimanakah hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika? Yang ketiga, bagaimanakah hubungan dukungan keluarga dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika? Nah, berikut gambar kerangka konsep dari penelitian ini, di mana minat belajar yaitu sebagai X1, pengukurannya dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket dengan skala Likert. Sedangkan dukungan keluarga yaitu sebagai X2, pengukurannya itu dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket dengan skala Likert. Sedangkan yang ketiga yaitu prestasi belajar matematika sebagai variabel Y, yang mana prestasi belajar matematika ini juga merupakan variabel terikatnya yang diukur dengan menggunakan tes hasil belajar matematika. Semakin tinggi minat belajar dan dukungan keluarga, maka semakin tinggi prestasi matematika siswa. Nah, berdasarkan kerangka konsep di atas, peneliti mengajukan hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis mayor. Ada hubungan antara minat belajar dan dukungan keluarga dengan prestasi belajar matematika. Kemudian yang kedua, hipotesis minor. Dalam hipotesis minor ini ada 2 poin. Yang pertama, ada hubungan positif antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika. Yang kedua, ada hubungan positif antara dukungan keluarga dengan prestasi belajar matematika. Nah, di dalam pengumpulan data di penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan angket. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Terima
kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.